Baik adik-adik, langsung saja kita akan mencoba menganalisis petualangan penjelajahan pelayaran samudra bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara. Untuk membantu kita memahami perjalanannya, maka Ibu akan menjelaskan dengan bantuan peta penjelajahan samudra yang ada di video ini. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas perjalanan 4 negara Eropa, di antaranya ada Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Oke adik-adik, kita akan mulai dari negara Spanyol. Negara Spanyol. Negara Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor penjelajah mencari dunia baru penghasil rempah-rempah. Negara ini diprakarsai oleh Christopher Columbus. Mungkin adik-adik ada yang pernah mendengar bahwa Columbus adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa dunia ini bulat. Atas dasar keyakinan Columbus inilah, maka Columbus beserta rombongannya optimis menemukan daerah baru. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol menuju arah barat. Jadi, di sini Columbus berangkat, dia menyeberangi lautan menuju arah barat. Pada tanggal 6 September tahun yang sama, jadi sekitar 1 bulan menyeberangi lautan ini, Columbus sampai ke Pulauan Kanari di sebelah Afrika. Dia sampai di sini, dari Spanyol dia menyeberangi lautan sampai di titik ini, di sebelah barat Afrika. Columbus mengira bahwa penjelajahannya sudah sampai di tanah Hindia. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dia beri nama San Salvador. Jadi tempat ini diberi nama oleh Columbus San Salvador. Kemudian dari sini Columbus memutar balik kapalnya. Dia kembali lalu sampai ke Kepulauan Haiti. Columbus beserta rombongannya sampai ke Pulau Haiti. Merasa penjelajahannya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol. Sesampai Columbus di Spanyol, tidak hanya sampai di situ. Ternyata keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru yaitu San Salvador dan Haiti telah mendorong para pelaut lain untuk melakukan penjelajah. Sehingga berangkatlah penjelajah selanjutnya yaitu Magellan. Magellan bersama rombongannya melakukan pelayaran melewati benua Amerika. Jadi mereka dari sini melewati benua Amerika ini, menyeberangi lautan ini, sehingga sampailah mereka di tempat yang terdapat selat yang sempit. Mereka mendarat di sini, karena Magellan yang menemukan benua ini, yang menemukan tempat ini, kemudian tempat ini dinamakan Selat Magellan. Sesampai di Selat Magellan ini, Magellan bersama rombongan melakukan penjelajahan lagi, menyeberangi lautan ini sampai di tahun 1521 Magellan bersama rombongan sampai di Pulau Guam. Sampai mereka di pulau ini, mereka melakukan penjelajahan lagi sampai ke Filipina. Terakhir mereka sampai ke Filipina. Di sini Magellan
tidak diterima karena Magellan pada saat ini mengatakan Filipina adalah negara kolonial Spanyol. Filipina tidak menerima hal itu sehingga terjadi pertempuran antara rombongan Magellan dan orang-orang Filipina. Apa yang terjadi? Magellan terbunuh di situasi tersebut. Rombongan yang masih tinggal, yang masih hidup, akhirnya kembali ke negaranya, ke Spanyol. Berikutnya negara Portugis. Berikutnya keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat Raja Portugis penasaran. Raja Portugis kemudian memerintahkan pelaut ulung bernama Vasco da Gama untuk melakukan penjelajahan. Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk melakukan penjelajahan. Jadi mereka dari sini, mereka melakukan penjelajahan, mereka mengarungi samudra, dan Vasco da Gama singgah di Tanjung Harapan. Tidak hanya sampai di situ. Rombongan Vasco da Gama yang singgah di Tanjung Harapan ini kemudian melakukan penjelajahan lagi sampai ke India. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu dipersiapkan ekspedisi selanjutnya di bawah pimpinan Alfonso. Jadi pada tahun 1511 Alfonso berhasil sampai ke Malaka, dan tahun 1952 berhasil sampai ke Maluku. 1511 sampai ke Malaka dan 1512 sampai ke Kepulauan Maluku. Jadi itu perjalanan daripada negara Portugis. Pertama mengarungi ini sampai ke Tanjung Harapan, kemudian sampai ke India. Mereka bertahan di sini selama 1 tahunan, kemudian menyadari bahwa itu bukan negara penghasil rempah-rempah. Akhirnya dilakukan ekspedisi penjelajahan selanjutnya di bawah naungan Alfonso. Mereka sampai ke Malaka di tahun 1511, lalu melakukan ekspedisi pelayaran lagi sampai ke Kepulauan Maluku 1512. Berikutnya yang terakhir, Belanda. Mendengar keberhasilan Spanyol dan Portugis dalam menemukan daerah baru, apalagi daerah penghasil rempah-rempah, Belanda tidak mau ketinggalan. Pada tahun 1595, pelaut Belanda, yaitu Cornelis de Houtman, bersama 4 kapal dan 249 awal kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran samudra. Cornelis de Houtman mengambil jalur yang biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Jadi dari sini, dari yang warna merah ini Belanda. Dalam hal ini Cornelis de Houtman menyeberangi lautan ini, tidak mendarat lagi, langsung dia ke sini, dan di tahun 1596 sampai di Banten. Kalau dua negara sebelumnya masih berliku-liku menemukan dunia baru penghasil rempah-rempah, Belanda beda lagi. Dari Belanda langsung dia ke Banten yang merupakan penghasil rempah-rempah di bagian timur. Di Banten, Cornelius berlaku kasar dan memaksa kehendaknya untuk menguasai perdagangan di Banten. Hal ini tidak diterima oleh rakyat Banten, sehingga yang terjadi adalah
orang-orang Banten mengusir Cornelis dan rombongannya. Akhirnya mereka kembali ke Belanda. Yang terakhir yaitu Inggris. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Inggris dari sini menyeberangi lautan, menyeberangi sampai ke India. Para pelaut dan pedagang India ini, pedagang Inggris ini sampai ke India di tahun 1600. Di sini Inggris memperkuat kedudukannya dengan membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company. Jadi ini sebuah perkumpulan kongsi dagang. Bahkan sampai tahun 1811 Inggris pernah memegang kendali kekuasaan di tanah India. Jadi adik-adik sekalian, itu adalah 4 perjalanan negara Eropa untuk menjelajahi pelayaran, melakukan penjelajahan, pelayaran, petualangan, mencari dunia baru, lebih khusus mencari dunia penghasil rempah-rempah. Jadi yang perlu diingat di sini, Spanyol diperkarsai oleh Columbus dan Magellan. Berikutnya Portugis diprakarsai oleh Vasco da Gama, berikutnya Alfonso de Abdul-Judge. Ketiga, Belanda diprakarsai oleh Cornelis de Houtman, dan terakhir Inggris. Jadi itu ya adik-adik sekalian, penjelajahan yang dilakukan oleh 4 negara Eropa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.